Hai, happy soul semua. Kembali lagi dengan Andi Tarotin ya. Untuk semua subscriber yang baru bergabung, terima kasih telah bergabung dan semoga happy souls menyukai video-videoan berikutnya. Untuk yang sudah setia, An ucapkan banyak terima kasih. Dan juga untuk semua viewers yang menonton, kalau viewers menyukai video dari An, please like dan subscribe dan menjadi bagian dari happy souls dalam Tarotin. Baik, ini adalah bacaan tentang blockage kamu ya. Apa yang memblok kamu dan kira-kira blessings kamu yang akan kamu rasakan di bulan-bulan terakhir ini, yang kira-kira akan memberikan kamu semangat baru di tahun 2022 nanti ya. Dan ini adalah pilihan kamu dengan 3 cell phone bracket yang akan menjadi pilihan kamu, yaitu untuk pilihan pertama, An pilihkan ya, ini adalah unicorn hat dengan warna purple agak pink atau pink agak purple untuk pilihan pertama. Kemudian yang kedua, pilihannya dengan fairy ball ini ya, bola bulu warna putih. Kemudian pilihan yang ketiga adalah koya ya, karakternya koala ini bentuknya, yang berwarna biru untuk pilihan ketiga. Happy souls bisa pejamkan mata, kemudian ketika happy souls membuka mata, bracket yang pertama kali happy souls lihat itu adalah pilihan untuk happy souls. Atau bisa juga menggunakan seperti scan dengan tangan happy souls dari pilihan pertama sampai pilihan ketiga, kira-kira yang paling hangat yang mana. Oke? Juga gunakan intuisi happy souls untuk menemukan jawaban yang benar-benar untuk happy souls. Baik, kita akan bertemu di grup Happy Souls. See ya. Hai grup 1, kamu adalah Happy Souls yang memilih Unicorn Hat. Oke, kita akan lihat apakah yang memblok kamu dalam kehidupan kamu saat ini ya. Dengan Steampunk Tarot, kita akan lihat seperti apakah Tarot melihat blokir eksternal maupun internal, apa yang memblok kamu di dalam kehidupan kamu. Oke, kita akan lihat. Oke, sepertinya ini mau keluar Queen of Pentacles Reverse ya. Kemudian kita akan ambil dari atas Eight of Wands Reverse, Seven of Swords, Page of Pentacles Reverse atau terbalik ya, dan satu lagi Page of Swords. Apa yang memblok kamu? Queen of Pentacles terbalik di sini ya. An lihat sebagai energi kamu. An melihat kamu mungkin seorang yang kurang percaya diri terhadap kemampuan-kemampuan kamu ya. Bagaimana kamu mempunyai kemampuan, sebenarnya kamu seperti takut untuk mengeksplor apa yang kamu punya di dalam diri kamu sendiri. Entah ketakutannya yang An rasa di sini mungkin dipicu oleh beberapa hal yang berasal dari eksternal kamu ya. An lihat bahwa mungkin kamu pernah dibully, diintimidasi, atau bahkan ditipu ya, dicurangi oleh orang-orang yang mungkin sebenarnya kamu nggak punya masalah dengan mereka, tetapi mereka entah kenapa, mungkin mereka melihat kebenaran atau kemampuan ya yang ada di dalam diri kamu dan mereka seperti terancam. Entah terancam atau merasa iri atau apapun itu. Tapi An merasa pengalaman-pengalaman kamu, mungkin kamu sering mendapatkan komen-komen negatif. An merasa bahwa kamu mempunyai pengalaman verbally yang tidak baik gitu ya. Jadi sering mendapatkan perlakuan yang negatif dari orang-orang di sekitar kamu, tapi bukan berarti ini sebuah
tindakan fisik ya. An melihat bahwa ini lebih ke arah verbal. Dan mungkin ada pengalaman di mana kamu merasa kamu dicurangi di belakang kamu ya. Kamu merasa banyak orang yang berbicara kepada kamu itu tidak seperti apa yang mereka maksudkan, sementara di belakang kamu mereka berbicara yang lain. Jadi An merasa di sini kamu mempunyai ketidakpercayaan diri karena pengalaman-pengalaman ini ya. Mengingat energinya ini ada yang terbalik, dan yang terbalik adalah Queen of Pentacles dan Page of Pentacles. An melihat kamu tidak grounded. Kamu tidak melihat realita bahwa kamu mampu, kamu bisa, dan kamu adalah seorang yang luar biasa. Oke, dear? Jadi jangan ragukan kemampuan kamu. Jangan ragukan apa yang Tuhan berikan kepada kamu. Karena kamu bisa, kamu mampu, entah apa yang orang bicarakan, entah apa yang orang komen kepada kamu, itu bukan sesuatu yang real. Ya. Dengan Pentacles di sini yang terbalik, An melihat kamu kurang melihat kenyataan dalam diri kamu sendiri. Kamu kurang melihat kenyataan bahwa kamu adalah seorang yang penuh dengan talenta. Bukan seseorang yang seperti orang-orang lain katakan. Bukan seseorang yang mungkin biasa menganggap kamu tidak bisa, atau bahkan berbicara kepada kamu bahwa kamu tidak bisa, kamu tidak mampu, kamu kurang A, kamu kurang B gitu ya. Oh wow. Jangan didengarkan. Grounded, centered ya. Kamu harus grounded dalam arti kamu harus berdiri di atas kakimu sendiri dengan mengetahui kebaikan, kebenaran yang ada di dalam diri kamu sendiri. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat mengambil itu dari kamu. Dan dengan Page of Wands di sini, mungkin kamu ingin keluar dari situasi yang mungkin saat ini sedang membebani kamu, entah beban dalam arti tekanan sosial atau apapun yang ada di sekitar kamu, di dalam hidup kamu. Kamu keluar dari itu, kamu punya keinginan untuk itu dengan Page of Wands. Kamu ingin membuka lembaran baru dalam hidup kamu dengan Page of Swords, maksud aku, yang mungkin saat ini sedang kamu pikirkan. Tetapi lagi-lagi Page of Swords di sini An melihat bahwa kamu juga mempunyai kecenderungan menghakimi diri kamu sendiri. Ya, kamu punya kecenderungan untuk menganggap diri kamu tidak bisa, menganggap diri kamu tidak mampu. Don't be. Kamu mampu, kamu bisa. Jadi yang memblok diri kamu sesuatu yang tidak real. Karena yang real adalah kamu. Yang real adalah kemampuan kamu. Yang real adalah talenta kamu. Dan ketika itu kamu peluk semua, kamu terima, dan kamu sadari, kamu tidak akan menghalangi jalan kamu menuju kesuksesan. Karena An melihat, memang banyak orang-orang yang mungkin tidak percaya akan kemampuan kamu atau bahkan terancam karena kemampuan kamu sehingga mereka mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada kamu ataupun berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan juga ya, seperti kamu ditipu, kamu dicurangi gitu ya. Tapi ini bukanlah hal yang real. Yang real adalah kamu bisa dan kamu mampu. Kita akan lihat lagi dari Mystic Mondays Tarot. Mungkin pengalaman yang kamu rasakan itu sudah berlalu ya, tetapi entah mungkin itu membekas di hati kamu, membekas di alam bawah sadar kamu, di pikiran kamu bahwa kamu tidak bisa, kamu tidak mampu, dan itu membuat diri kamu believe atas hal itu ya. Membuat diri kamu seperti percaya bahwa itu yang memang betul terjadi, bahwa kamu tidak mampu, gitu ya. God, Holy Spirit, Thank you, Spirit Guide. Please give your answers for group 1. What blocked them from their success? Whatever this means. Okay, thank you. Ya, Five of Pentacles. Di sini juga banyak energi Pentacles ya. Dan dengan Five of Pentacles yang berada di bawah Queen of Pentacles, kamu melihat diri kamu seperti ini. Kamu melihat diri kamu kekurangan, kamu melihat
arah yang berlawanan gitu ya. Bahwa kamu tuh tidak memiliki apapun yang kamu butuhkan dalam kehidupan. Melihat kamu seperti merasa sendirian seperti ini, dan kamu merasa kamu kekurangan, kamu merasa kamu tidak cukup pantas, tidak cukup layak untuk masuk, untuk datang kemanapun ini. Mungkin ini adalah pintu dalam hidup kamu untuk menuju kesuksesan, tapi kamu tidak masuk ke dalamnya karena kamu merasa tidak pantas, kamu merasa tidak mampu, tidak siap, dan lain sebagainya ya. Entah apa itu ya, apapun yang mungkin kamu pikirkan saat ini. Tapi yang pasti blockage kamu, yes, the magician. Sedikit glare, jadi Ana akan pindahkan ke atas ya. Semoga lebih baik dengan seperti ini, tidak terlalu silau. Kemudian Princess of Cups reverse. Kita akan hindari glare-nya ya. Princess of Swords reverse. Oke, satu lagi. Queen of Cups reverse. Wow, semuanya terbalik ini. Come on. Blockage. Kamu adalah orang yang paling memblokir diri kamu sendiri. Ya. Merasa bahwa kamu punya kualitas ini. Kamu punya kualitas the magician. Ya. Kamu bisa menjadi seseorang yang mempunyai kekuatan manifestasi yang besar. Ya, tetapi karena kamu mempunyai kekuatan manifestasi yang besar dan kamu mempunyai belief yang tadi ya, belief bahwa kamu tidak bisa, bahwa kamu tidak mampu, itu yang akan terjadi dalam hidup kamu karena kamu punya kekuatan manifestasi yang besar. Belief bahwa kamu tidak bisa, belief bahwa kamu tidak mampu, ini adalah sesuatu yang tidak benar. Tiga-tiganya adalah Queen. Ini adalah sebuah kondisi mental ya dan emosional bahwa kamu tidak bisa melihat diri kamu sebagai seseorang yang punya kemampuan untuk manifestasi. Padahal kamu punya sekali kemampuan itu. The magician di sini keluar ya. The magician adalah mengenai manifestasi. Manifestasi adalah mengenai mewujudkan apa yang kamu inginkan, mewujudkan kehidupan seperti apa yang kamu harapkan. Apapun yang kamu alami, itu adalah perjalanan kamu untuk mengambil pelajaran-pelajaran seperti ini. Eight of Wands, melihat kamu mungkin banyak didera, atau mungkin bahkan dihina, gitu ya. Tapi itu bukan kamu. Apa yang kamu lihat dari penilaian orang lain, itu bukan kamu. Kamu bisa menilai diri kamu sendiri. Dan penilaian orang lain terhadap kamu, bukan kamu. Sejati kamu hanya ada di dalam diri kamu. Bukan seperti Queen dan Princess yang terbalik di sini ya. Yang merasa kamu tidak mampu, merasa kamu tidak bisa, kamu tidak layak, kamu tidak pantas, apapun itu semua keyakinan yang salah. Itu semua hal yang tidak boleh diyakini sama sekali bahkan. Kamu adalah seorang yang sangat sensitif ya. Dengan banyak Queen di sini ya, ini tidak harus lelaki, tidak harus perempuan, karena semua reading tidak melihat gender, hanya melihat energi. Dengan energi ini sepertinya kamu butuh rebirth, walaupun death di sini tidak keluar. Merasa bahwa kamu butuh rebirth. Kamu butuh meyakini diri kamu sendiri bahwa kamu adalah sang pesulap, the magician. Kamu adalah seseorang yang punya energi manifestasi yang besar. Kamu bukanlah siapapun yang orang lain nilai apa. Kamu adalah kamu. Dan sejatinya kamu yang tahu hanya diri kamu sendiri dan Tuhan. Orang-orang di sekitar kamu kadang hanya melihat apa yang mereka ingin lihat. Dan ketika mereka merasa terancam atau ketika mereka merasa iri, jealous atau apapun ya, penilaiannya pun akan berubah. Dan mungkin malah akan memberikan komentar-komentar yang negatif tentang kamu. Jadi, lihat bahwa tidak ada yang bisa memblok diri kamu, omongan negatif atau perbuatan yang negatif dari orang yang kamu percaya. Kamu lupakan itu, kamu jalan lurus ke depan, tatap masa depan kamu dengan optimisme bahwa kamu mempunyai energi the magician. Kamu mempunyai
kemampuan manifestasi lebih dari apa yang pernah kamu bayangkan. Tebaran ini adalah tebaran secara general. Jadi yang tidak membaca dari segi kehidupan yang mana, yang saat ini mungkin kamu sedang struggling. Dan apa yang memblok kamu adalah keyakinan diri kamu sendiri terhadap diri kamu. Apa yang harus kamu lakukan, kamu yang tahu. Tapi An lihat di sini bahwa kamu harus mengenali diri kamu sendiri. Kamu mencoba untuk mengetahui apa kebaikan-kebaikan kamu. Dan cobalah jangan hiraukan apapun yang orang katakan tentang sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Karena hal itu bohong. Oke? Mereka hanya tidak ingin melihat kamu berhasil. Kita akan lihat dari spirit animal. Apa yang memblokir kamu dan kira-kira blessing apa yang akan diberikan kepada kamu? Oke. Aku sudah lihat satu kartu. 10 to the small things. See? Aku melihat kamu melihat diri kamu tuh sekecil ini. Kamu tidak merasa diri kamu cukup, kamu tidak merasa diri kamu besar. Kamu mengecilkan diri kamu sendiri, dalam arti seperti itu ya. Dan merasa kamu butuh mouse spirit. Ya. Even dia kecil, tapi dia bisa merusak. Bukan berarti kamu harus merusak, tidak. Tapi ini adalah spirit ya. Semangat bahwa segala sesuatu yang besar itu berasal dari yang kecil. Ketika kamu merasa dikecilkan, ketika kamu merasa dihina, ketika kamu merasa kecil dari apapun yang ada di sekitar kamu, dari keluarga kamu, sahabat kamu mungkin, teman-teman kamu, atau siapapun kamu merasa tidak sebaik mereka, kamu ingat lagi dengan energi mouse spirit ini, karena segala hal yang besar itu tidak tiba-tiba menjadi besar, tetapi dari kecil kemudian menjadi besar. 10 to the small things. Coba kamu perhatikan hal-hal yang kecil yang mungkin kamu paling bisa lakukan untuk merubah energi ini. Bahwa kamu adalah seseorang yang bisa melakukan apapun juga. Mau spirit juga mau bilang bahwa ketika kamu melakukan sesuatu yang kecil dengan keyakinan yang besar, dengan cinta yang besar, maka hal itu akan menjadi besar. Dan itu akan menjadi seperti apa yang kamu inginkan karena kamu mempunyai daya manifestasi dengan the magician di sini. Jangan mengecilkan lagi diri kamu sendiri. Apapun yang orang lain katakan kepada kamu, itu bukan kamu. Kamu adalah kamu. Yang mengerti diri kamu sendiri adalah orang-orang yang paling dekat dengan kamu. Jadi jangan biarkan orang-orang itu menjatuhkan kamu. Jangan biarkan orang-orang yang menghina atau mencurangi atau menjahati kamu, menjatuhkan kamu sendiri dan mengecilkan diri kamu sendiri. Oke? Next card. Ini akan mengawali blessings kamu tahun 2022 nanti. Dan ini adalah blessings kamu yang mungkin akan kamu rasakan di bulan-bulan terakhir di 2021 ini ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, thank you. Energi kamu, action. Nice. The action di sini. Dan ini adalah kuda dengan warna putih dan hitam. Dengan angka 17, yang mana adalah 8 ya. Action, An lihat bahwa kamu perlu bertindak. Atas apapun yang membebani kamu di sini, atas apapun yang memberikan energi pesimis kepada kamu. Small things. Bertindak sesuatu yang kecil yang mungkin kamu bisa pikirkan apa yang harus kamu lakukan ya, supaya blokir kamu ini bisa terbuka. Segala sesuatu itu ada hitam, ada putih, ada negatif, ada positif. Apa yang harus kamu lakukan adalah fokus terhadap yang positif. Itulah kenapa kuda putihnya ada di depan dan sedang berlari. Itulah mengapa kamu juga harus mencari hal-hal yang positif dari dalam diri kamu sendiri agar kamu bisa berlari, bertindak, ya. Kamu buang semua energi yang negatif yang mungkin ada di dalam hati, pikiran, perasaan yang kamu percaya
percaya tetapi negatif, kamu buang. Karena kamu tidak memerlukan hal itu. Fokus terhadap yang positif, dan yang pasti, jangan sepelekan hal-hal yang kecil yang kamu kuasai. Karena itu akan menjadi besar ketika kamu berikan keyakinan yang besar dan cinta yang besar ketika melakukannya. Kamu dipanggil untuk bertindak karena tahun 2022 nanti akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun 2021 ini untuk kamu. Ya, karena kamu bertindak dan dimulai dari segala hal yang positif. Kamu orang yang smart. Kamu seseorang yang punya banyak pengetahuan. Dan itulah yang kamu jadikan sebagai landasan yang kuat untuk beraksi, untuk bertindak. Ya. Jangan dipengaruhi oleh negatif thought seperti ini. Negatif selamanya akan menjadi negatif. Dan positif selamanya akan positif. Jadi, An rasa bahwa tahun 2022 nanti kamu akan mengawali tahun yang penuh dengan manifestasi. Manifestasi kamu di mana hal-hal positif yang akan terjadi karena kamu berangkat dari sesuatu yang positif. Ketika inputnya positif, maka outputnya pun akan positif. Tapi ketika inputnya negatif, sepertinya akan kecil kemungkinan ya, outputnya jadi positif. Kita akan lihat dari Wisdom Oracle. Blessings kamu di tahun 2021 ini ya, di penghujung tahun 2021 untuk grup 1, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One card only please. Oke. Fork in the road. Nice. Mungkin kamu mempunyai keinginan untuk merubah jalur ya. Apapun itu, dengan 1 dan 3 yang menjadi 4 di sini ya, kamu membutuhkan stabilitas. Tapi kamu akan mendapatkan stabilitas itu ketika kamu sudah merubah haluan. Ya. Fork in the road. Ini seperti ada petunjuk jalan ya. Kamu mau ke kiri atau mau ke kanan, sesuatu yang harus kamu putuskan. Begitupun ketika kamu ingin mengembangkan sikap negatif atau sikap positif terhadap diri kamu sendiri. Itu akan mengubah jalur hidup kamu tentunya ya. Atau kamu ingin melihat dari segi yang optimis atau yang pesimis. Itu juga pilihan kamu. Dan blessings kamu di penghujung tahun 2021 ini adalah kamu dipanggil untuk menentukan arah dan bertindak. Action. Kunci kamu untuk menciptakan manifestasi tadi menjadi nyata di tahun 2022 nanti. Ada sesuatu yang mungkin harus kamu putuskan terkait dengan stabilitas dengan angka 13 di sini ya. Kita akan lihat apakah blessings kamu di penghujung tahun 2021 ini ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for group 1, blessings end of 2021. Thank you. Wow. Phoenix. Wow, empower. Kalian merasa kartu Death harus keluar, tapi tidak keluar di kartu tarot. Kemudian dia keluar di Oracle dengan Phoenix. Phoenix adalah sebuah creature ya, mitologi, berbentuk seperti burung yang bangkit lagi setelah mati atau from ashes gitu ya. Dan dia kembali lagi hidup. Seperti di sini juga dia bilang empower. Fire activations bring creative and spiritual freedom. Ini adalah blessings kamu di penghujung tahun 2021 adalah spiritual freedom. Kamu akan diberikan kebebasan secara spiritual untuk menjadi diri kamu sendiri. Dan dengan empower ini, kamu mendapatkan rights untuk itu ya. Kamu berhak untuk menjadi diri kamu sendiri. Apapun yang orang pikirkan, apapun yang orang katakan tentang kamu, ketika kamu tidak merugikan orang lain, ketika kamu menjadi diri kamu sendiri, itu adalah yang terbaik untuk kamu. Kamu dipanggil untuk memberdayakan diri kamu sendiri, ya, dengan membuang semua negative thoughts, dengan membuang semua negative vibration yang ada di sekitar kamu, untuk menjadi siapa diri kamu sebenarnya.
Dan oleh karena itu, tahun 2022 nanti, kamu akan menjadi benar-benar diri kamu, sejatinya diri kamu, ya, tanpa takut akan apapun yang orang lain bicarakan tentang kamu. Karena diri kamu yang lalu sudah mati secara spiritual, kemudian hidup lagi seperti Phoenix ini, dan lebih bersinar nanti di tahun 2022. Amin. Baik, Happy Souls, ini adalah reading untuk kamu ya. Mudah-mudahan ini dapat membantu. Semoga Happy Souls menyukai reading ini. Please like and subscribe kalau kamu suka konten video dari Tarot In. Terima kasih sudah menonton. Happy Souls, you are awesome. I'm sending you love and light. See ya. Halo Happy Souls, kamu adalah grup 2 yang memilih bola bulu warna putih ini ya. Kita akan ambil Stimpang Tarot untuk mengetahui apa yang kira-kira memblokir kamu dalam kehidupan kamu ya saat ini. Yang mungkin kamu rasakan, apa yang kamu lakukan mungkin tidak menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan kamu. Dalam hal apapun itu ya. Kita akan lihat God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Please give your answers for group 2. Apa yang memblok atau apa yang memblokir group 2? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for group 2, please. Oke. Wow, Ten of Swords. Death. Three of Cups. Five of Pentacles. Queen of Wands reverse. Oke, ini ada 3 yang terbalik ya. Di sini seperti ada toxic energy, mungkin berasal dari circle pertemanan kamu. Kamu bisa mengevaluasi kembali kira-kira teman-teman yang dekat dengan kamu saat ini, atau yang mungkin kamu kira dekat, tidak seperti apa yang kamu kira. Jadi ada sesuatu yang harus kamu evaluasi kembali dalam circle pertemanan kamu, karena ternyata apa yang kamu lakukan bersama dengan teman-teman kamu itu memblokir yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Dengan Ten of Swords di sini, kamu sudah banyak disakiti orang, kamu mungkin sudah terlalu banyak berkorban. Mungkin kamu juga berkorban untuk pertemanan kamu. Untuk yang resonate, silahkan dilanjutkan, tapi kalau yang tidak resonate bisa pilih grup lain. Ketika kamu bersama dengan teman-teman kamu, center energi kamu adalah dengan mereka. Sehingga kamu sendiri kehilangan energi, kehabisan energi. Sepertinya ada rasa kamu berkorban lebih dari yang seharusnya untuk teman-teman kamu. Atau mungkin untuk orang-orang di sekitar kamu ya. Sehingga ini bisa saja memblokir apa yang kamu inginkan di dalam kehidupan kamu tidak menjadi nyata atau tidak secepat apa yang kamu inginkan untuk terwujud. Five of Pentacles, walaupun sedang berada bersama dengan teman-teman kamu, ada feeling kamu tidak berada di tempat yang pas gitu. Kamu seperti tidak bisa mengungkapkan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan. Kamu terlalu banyak mengorbankan diri kamu sendiri. Mungkin kamu merasa bahwa kamu akan lebih dicintai atau akan lebih diterima ketika kamu berbuat sesuatu untuk mereka. Untuk siapapun itu yang ada di sekitar kamu, sehingga apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, itu seperti ada kesan bahwa kamu ingin diterima. Dengan Five of Pentacles di sini juga kamu tidak hanya berkorban waktu, perasaan, tapi juga berkorban keuangan. Seperti ada keinginan untuk membahagiakan orang lain, ya, di atas kebahagiaan kamu sendiri. Kamu sepertinya kurang memprioritaskan diri kamu sendiri dari orang lain. Sehingga kamu akan kehilangan waktu untuk memprioritaskan diri kamu ketika kamu sudah memprioritaskan orang lain di atas diri kamu.
Oleh karena itu, kenapa An merasa bahwa kamu kurang mencintai diri kamu sendiri? Karena kamu sering mengorbankan hal-hal yang mungkin kamu ingin lakukan, karena mungkin ada hal yang diinginkan dari teman kamu dalam waktu yang bersamaan, tapi kamu lebih memprioritaskan keinginan orang-orang di sekitar kamu. Ini An rasa bukan hanya dalam pertemanan ya, tapi juga dalam pekerjaan, juga dalam keluarga. An tidak melihat mereka toksik. Tidak, hubungan ini menjadi toksik untuk kamu karena kamu sendiri memperlakukan diri kamu menjadi nomor 2 atau menomorduakan diri kamu. Kebahagiaan kamu bisa kamu bentuk, bisa kamu dapatkan ketika kamu balance ya. Untuk diri kamu sendiri, untuk keluarga kamu, pasangan, pekerjaan, itu balance. Tapi ketika itu tidak balance, An rasa kamu tidak akan pernah bahagia dengan konsep seperti itu. Karena kamu tidak menghiraukan diri kamu sendiri. Kamu tidak, bahkan mungkin An merasa kamu tidak menghargai diri kamu sendiri ya. Jadi, apa yang memblokir kamu adalah bagaimana kamu memprioritaskan orang-orang lain di atas kepentingan kamu sendiri. Dalam arti kepentingan di sini bukanlah sesuatu yang selfish gitu ya, bukanlah sesuatu yang egois. Tidak harus menjadi egois, karena mencintai diri sendiri itu adalah bukan tentang keegoisan, ya, tetapi tentang bagaimana menaruh prioritas yang baik dalam hidup kamu. Dan mungkin itu yang perlu kamu lakukan saat ini, agar blokir dalam kehidupan kamu ini tidak terus berlanjut. Oke, kita akan lihat dari Mystic Mondays. Untuk grup 2, apa yang memblokir mereka? Dan kira-kira blessings apakah yang akan datang kepada mereka di penghujung tahun ini? Oke. Two of Cups. Nice. Two of Cups. Six of Swords. Ya. Oke, glare jadian ini agak ke samping. Kemudian Four of Pentacles. Supaya tidak glare ya. Ten of Swords, dan ini terbalik. Nice. Di sini Happy Souls bisa lihat Ten of Swords-nya upright ya. Tapi di sini Ten of Swords-nya terbalik. Oke? Kemudian The World. Wow, nice. Dengan energi ini ada sesuatu yang mungkin memang harus kamu prioritaskan, yaitu dengan Two of Cups. Adalah hubungan kamu dengan pasangan kamu. Kadang mungkin ketika kamu memprioritaskan sesuatu yang lain, itu akan berdampak kepada hubungan kamu dengan yang lain. Tetapi dengan Two of Cups di sini, An melihat bahwa mungkin kamu juga membiarkan diri kamu sendiri dan lebih mengutamakan pasangan kamu. Two of Cups, Six of Swords, dan Four of Pentacles. Kamu mengharapkan hubungan dengan pasangan atau siapapun ya, itu adalah hubungan yang terus berlanjut dan baik, kemudian stabil. Four of Pentacles ini juga menandakan sebuah kestabilan. Kamu menginginkan sesuatu yang stabil di dalam hidup kamu, tapi kamu sendiri lebih mementingkan orang lain ya daripada menyelesaikan akar permasalahannya itu sendiri. Jadi misalnya kamu dengan pasangan kamu konflik dalam hal yang sama terus menerus, tetapi karena kamu menginginkan segala sesuatunya baik-baik saja, kemudian kamu mau sesuatu yang stabil dengan hubungan kamu, akhirnya kamu pun tidak mengindahkan apa yang kamu rasakan. Jadi ada seperti represif gitu ya, kamu menekan diri kamu sendiri, kamu tidak mengutarakan pikiran kamu, dan kamu mengorbankan diri kamu sendiri untuk sesuatu yang langgeng jalannya.
kelanggengan yang ingin kamu ciptakan, baik dengan pasangan kamu atau baik dengan siapapun ya, pertemanan atau keluarga atau apapun, bukan kelanggengan yang solid yang seperti kamu inginkan ini dengan Four of Pentacles, tapi kelanggengan yang semu. Dan itu membuat kamu rasa tidak bahagia ya, karena kamu mengetahui apa yang sebenarnya dalam diri kamu, dalam hati kamu. Dan Ten of Swords di sini yang terbalik, ini adalah saatnya kamu untuk menyudahi semuanya. Menyudahi dalam arti bukan berarti kamu harus putus dari pasangan kamu atau harus keluar dari keluarga kamu atau apapun lah yang ekstrim, tidak. Tapi menyudahi, menyiksa diri kamu sendiri dengan berkata iya ketika kamu sebenarnya ingin berkata tidak. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, dan apa yang kamu lakukan itu kadang tidak selaras, tidak menyatu. Kamu mungkin memikirkan A, tapi kamu mengatakan B, dan kamu melakukan C. Itu yang An lihat dengan blokir kamu. Kamu merasa tidak diterima, sehingga kamu harus melakukan sesuatu untuk diterima. Tetapi secara perasaan ataupun pikiran, sebenarnya kamu tidak satisfy dengan itu. Kamu tidak puas dengan keadaan seperti itu, sehingga itu merepress diri kamu, menekan diri kamu, menjadi sebuah energi yang kurang positif ya, energi yang mungkin negatif untuk memblokir sesuatu terjadi sesuai dengan harapan kamu di dalam hidup kamu. Ini adalah general reading, jadi An tidak fokus terhadap apakah ini reading untuk kehidupan asmara kamu, pekerjaan, keuangan, karir, atau apapun ya. Kamu yang mendengarnya akan resonate, dan setiap orang akan resonate dengan cara yang berbeda-beda dengan message ini, agar kamu bisa merubah pattern di dalam diri kamu, di dalam hidup kamu, sehingga kamu tidak memblokir lagi jalan kamu untuk menuju harapan kamu. Kapanpun kamu menemukan video ini atau video ini menemukan kamu, itu adalah saat yang tepat untuk kamu mendengarnya. Dan kita akan lihat dari Spirit Animal, Devil, Spirit Archangel, and Spirit Guide. Please give your answers for group 2. Oke. Wow. Stack Spirit, take the lead. Oh, cantik banget kan dia. Walaupun ini jantan ya. Tetapi dia tampak cantik. Stack adalah rusa jantan, dan dia bilang take the lead. Kamu diminta untuk leading. Kamu diminta untuk memimpin diri kamu sendiri, memimpin hidup kamu sendiri. Take the lead. Di sini ada sense maskulin ya. Stack Spirit ini sangat maskulin tetapi juga anggun. Dengan kekuatannya, dia tampak maskulin dan anggun. Begitu juga kamu. Kamu dengan kekuatan kamu di dalam menjalani kehidupan, kamu mempunyai kualitas maskulin dan juga anggun. Entah siapa kamu ya yang menonton video ini, kamu bisa saja laki-laki atau perempuan, tapi dengan Stack Spirit ini di penghujung tahun 2021 ini, kamu diminta untuk lead your life. Take the lead of your life, take the lead of yourself. That's why di sini ada the world ya. Karena the world itu juga sebuah kesatuan, ya. An melihat dengan the world ada kesatuan, ini saling bersinergi menjadi sesuatu yang whole, utuh, gitu ya. An melihat kamu tidak utuh saat ini, karena kamu adalah yang mempunyai kehidupan kamu. Jadi kamu pimpin hidup kamu yang diawali dengan memimpin diri kamu sendiri. Kamu akan berjalan mengikuti apa yang kamu pimpin, apakah menjadi positif ataukah menjadi negatif, karena kehidupan itu adalah serangkaian pilihan. Dan ketika pilihan kamu tujukan kepada hasil yang positif, An rasa kamu akan mendapatkan result yang sesuai dengan harapan kamu, dan kamu membuka blokir di dalam hidup kamu saat ini ya, dengan menjadi sepenuhnya diri kamu sendiri, tidak terbebani untuk ingin disukai, untuk menjadi ingin dianggap, diakui, atau apapun yang mungkin kamu rasakan ya.
sehingga kamu tidak harus mengikuti kata orang, tetapi kamu menjadi diri kamu sendiri, sejatinya kamu, dan kamu memimpin hidup kamu sendiri. Karena apa yang membuat kamu adalah apa yang kamu pikirkan dan tindakan-tindakan kamu, pilihan-pilihan kamu dalam hidup kamu. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, blessings apa yang akan datang kepada mereka di penghujung Desember, di penghujung tahun 2021 ini. Thank you. Wow, Angel of Balance, Angel of Balance. Seperti yang tadi An rasa, kamu harus balancing ya. Kamu harus mencoba untuk menyeimbangkan apa yang kamu butuhkan dan apa yang sekitar kamu perlukan. Jadi tidak harus selalu mengorbankan diri kamu ketika kamu sebenarnya mau berkata tidak, tapi kamu merasa harus berkata iya, dan itu mengorbankan diri kamu sendiri dengan banyaknya energi yang kamu keluarkan yang bukan prioritas diri kamu. Dan Angel of Balance di sini mau berkata bahwa kamu akan mendapatkan blessings itu ketika kamu mengusahakan untuk menjadi balance. Ya, balance terhadap diri kamu sendiri, sehingga apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu rasakan itu menjadi satu kesatuan seperti ini ya. Bersinergi, menjadi satu kesatuan. Apakah kamu harus mengikuti apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu harus mengikuti apa yang kamu katakan? Dan akhirnya kamu bingung untuk bertindak, sehingga kamu kembali lagi pada pattern yang sama untuk menyenangkan orang-orang di sekitar kamu tanpa memikirkan apa yang kamu inginkan. Lagi-lagi ini bukan menjadi selfish, tapi menjadi balance. Egois itu hanya mendengarkan apa yang kamu inginkan tanpa mengindahkan kebutuhan orang lain. Sementara di sini, An merasa kamu terlalu mengindahkan kebutuhan orang lain tanpa memikirkan kepentingan diri kamu sendiri. Jadi kamu perlu balance ini ya. Dan wisdom yang akan kamu dapatkan di penghujung akhir tahun ini, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, for group 2, blessings untuk kamu, untuk membangun balance tadi ya di dalam hidup kamu. Treasures Island, ini adalah hal yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Mungkin kamu merasa kamu akan bahagia ketika kamu berada di pulau kamu sendiri, ya kan? Menjadi diri kamu sendiri, dan kamu akan menemukan treasure itu, harta karun itu. Tapi An lihat bahwa harta karun ini bisa kamu dapatkan saat ini, di kehidupan ini, ya, ketika kamu mengusahakannya. Treasure Island juga bilang bahwa kamu sudah melakukan segala sesuatunya dengan baik karena kamu memikirkan orang lain. Dan angka 9 di sini, ini adalah angka sebelum menuju kesempurnaan, kesatuan, siklus yang penuh. Kamu berada di dalam perjalanan kamu. An rasa kamu mempunyai hati yang baik, hati yang seluas samudra. Ketika kamu merasa sedih, kamu merasa tidak dimengerti, kamu akan bersembunyi ya di dalam tempurung kamu sendiri. Kamu kurang bisa membagikan perasaan kamu kepada orang lain. Tapi bukan berarti kamu menjadi orang lain. Karena dengan begitu, kamu tidak akan mendapatkan your treasure island. Kura-kura itu, dia bergerak lambat tetapi pasti. Begitu juga kamu, ketika kamu merasa ada hal yang tidak sesuai dengan diri kamu, dengan hati kamu, mungkin kamu kurang dapat mengungkapkannya, tetapi pelan-pelan coba kamu rubah itu, sehingga kamu dapat menemukan treasure island kamu, kebahagiaan kamu. Ketika kamu mencoba pelan-pelan untuk merubah apa yang selama ini mungkin kamu sering lakukan, kamu adalah orang yang siap untuk mengarungi samudera untuk orang yang kamu sayang ya. Dan rasa kamu penuh dengan cinta. Tetapi cinta juga butuh keseimbangan. Di penghujung tahun ini adalah kamu akan mendapatkan balance ini setelah kamu mempunyai pengertian. Treasure island kamu adalah menjadi diri kamu sendiri. Hati kamu itu adalah harta karun untuk kamu.
Ikuti hati nurani kamu, ikuti kata hati kamu, dan kamu tidak akan tersesat. Cintailah diri kamu sendiri, hargailah diri kamu sendiri, dan dengan begitu kamu akan menemukan your treasure island. Oke? Satu kartu lagi. Kita akan lihat blessings kamu ya. Di tahun ini, di penghujung tahun 2021, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One card for group 2. Oke. Blessings kamu adalah wow, honeybee, divine feminine, you are being called on to rise. Kamu diminta untuk bangkit, berkembang, untuk membuat apa yang kamu inginkan dalam hidup terjadi. Kamu dipanggil untuk sukses, menjadi diri kamu dengan memprioritaskan diri kamu, ya. Lihat saja seperti bunga. Dia akan menarik perhatian para lebah. Dan bunga yang paling menonjol adalah yang paling cantik ketika dia bangkit, berkembang, mekar untuk mendapatkan blessings kamu di tahun 2022 nanti ya. Itu yang mungkin An lihat dari grup 2 Happy Souls. Mudah-mudahan ini dapat membantu Happy Souls. Terima kasih sudah menonton. Semoga Happy Souls menyukai video ini. You are awesome Happy Souls. I'm sending you love and light. See ya. Hai, halo. Kamu adalah grup 3 Happy Souls yang memilih koya ya. Bracket koyanya aku taruh sini. Kita akan melihat apa yang memblokir kamu dengan setimpang tarot ini ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for group 3. Apa yang memblokir mereka dalam kehidupan mereka saat ini. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers. Oke, for group 3. Four of Swords terbalik. Five of Pentacles. Three of Wands terbalik. The High Priestess. Five of Wands terbalik. An rasakan ada ketakutan terhadap masa depan. Fear. Dengan Five of Pentacles, An melihat kamu merasa takut untuk sendirian menghadapi masa depan kamu. Mungkin kamu takut bahwa kamu kurang cukup berusaha, tetapi itu malah yang memblokir kamu karena kamu merasa tidak optimis dengan masa depan kamu. Optimisme itu dibawa dalam diri kamu sendiri, sehingga ketika kamu merasa pesimis, itu juga berasal dari diri kamu sendiri. Four of Swords di sini yang terbalik, kamu adalah seorang yang mungkin sedang dalam healing, penyembuhan untuk apa yang mungkin kamu pernah alami. Di sini An mendengar fear gitu ya, takut. Kamu mungkin takut sekali melihat masa depan kamu akan seperti apa. Bahkan mungkin kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan di masa depan kamu. High Priestess di sini juga berbicara tentang intuisi. Sebenarnya kamu mempunyai intuisi yang baik, tetapi malahan merasa kamu tidak mendengarkannya. High Priestess itu berbicara tentang intuisi, batin diri sendiri, wawasan, penglihatan, dan itu hanya berasal dari dalam diri sendiri. Ada konflik batin yang mungkin An rasa di sini kamu belum selesai. Konflik ini ditunjukkan dengan Five of Wands di sini ya. Entah ada konflik kepentingan atau konflik keinginan ya di sini karena kamu punya desire, satu desire tertentu, tapi mungkin itu menyebabkan atau menimbulkan konflik baik secara internal maupun eksternal. Dan itu mengganggu kamu ya. Dengan The High Priestess di sini, sepertinya ada konflik di batin kamu juga yang mungkin saat ini belum selesai. Seharusnya kamu masih berada dalam proses healing. Entah apa yang kamu hadapi, tapi sepertinya kamu tidak menghiraukan itu ya. Bahwa kamu membutuhkan proses healing. Bahwa kamu butuh tenang dulu, kamu butuh self-healing ini. Tanpa memikirkan apapun yang mungkin ada di depan kamu dengan Three of Wands ini ya. Mungkin kamu merasa bahwa pasangan kamu tidak sesuai seperti apa yang kamu harapkan.
tidak sevisi, tidak semisi seperti apa yang kamu inginkan, atau mungkin keluarga kamu atau apapun yang ada di dalam hidup kamu tidak seperti apa yang kamu harapkan saat ini. Dan dengan Four of Swords ini, di mana kamu seharusnya masih berada di dalam proses healing tersebut, tapi kamu mencoba untuk keluar dari situ karena kamu terburu-buru untuk melakukan sesuatu. Yang tadi An rasa bahwa kamu ada ketakutan, kamu tidak cukup melakukan sesuatu untuk meraih apa yang kamu inginkan di masa depan kamu. Kamu takut kalau kamu terlalu berlama-lama di sebuah situasi yang mungkin sebenarnya kamu butuhkan, yaitu dengan healing, atau mungkin kamu berhenti sejenak, mencoba untuk mencari tahu intuisi dari dalam diri kamu, dalam batin kamu, mengenal diri kamu sendiri, dan kamu akan mengetahui apa yang terbaik untuk masa depan kamu. Tapi di sini, An melihat bahwa energi kamu itu ketakutan ketika kamu melakukan hal itu, kamu akan ketinggalan. Ketakutan ketika kamu melakukan itu, kamu tidak akan cukup berusaha atau tidak bisa memberikan yang terbaik untuk masa depan kamu. Jadi ada mix antara ketakutan, gitu ya, terburu-buru, dan juga konflik batin yang An rasa di sini. Ketiganya akan memblokir kamu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam perjalanan hidup kamu. Karena ketika kamu menjalani kehidupan dengan ketakutan, sehingga kamu terburu-buru akan sesuatu, tetapi itu menghasilkan konflik dalam batin kamu, itu tidak akan membawa kamu kemana-mana. Jadi prosesnya dulu yang harus diselesaikan, step by step. Kamu jangan terlalu terburu-buru mengejar waktu. Apa yang kamu butuhkan ada di sini, saat ini, dan kamu butuhkan healing saat ini. Kamu seperti merasa ketakutan ditinggalkan sendirian, kamu merasa bahwa mungkin apa yang kamu harus capai sebenarnya tidak seperti ini. Mungkin kamu harus mencapai lebih dari saat ini. Kamu lupa bahwa semuanya itu berasal dari pikiran. Apa yang kamu inginkan akan terjadi pada saatnya nanti ketika kamu berusaha dengan selaras antara perasaan dan pikiran kamu. Ketika ini belum selaras, ketika kamu seharusnya masih dalam proses healing, entah apapun yang kamu hadapi sebelumnya, tetapi kamu butuh healing di sini. Ketika kamu mencoba untuk memaksa diri kamu, itu yang terjadi bukan sesuatu yang optimis gitu, tetapi malah ketakutan. Masa depan kamu tidak akan sesuai seperti apa yang kamu inginkan. Dan konflik batin itu terus berputar-putar dalam diri kamu sehingga kamu tidak bisa mendengarkan intuisi kamu sendiri. Apa yang memblokir kamu? Grup 3. Dan kira-kira blessing apa yang akan datang di penghujung tahun ini untuk grup 3, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide? Oke, thank you. Knight of Wands Reverse. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat kamu inginkan dengan berapi-api, dorongan hati dari dalam hati kamu, seperti anak kecil ketika menginginkan balon tapi tidak mendapatkan. Dengan Knight of Wands di sini, An melihat kamu juga mempunyai kecenderungan masih berubah-ubah gitu ya. Entah apa yang kamu inginkan sebenarnya sepertinya kamu tidak tahu persis. Queen of Cups terbalik. The Hanged Woman terbalik. Sorry dengan glare-nya. Kemudian The Hierophant. Dan Eight of Wands. An melihat dengan energi ini, Queen of Cups menyatakan kamu butuh mengenali perasaan kamu sendiri. Ada hal yang secara sadar tidak kamu ketahui apa yang sebenarnya kamu inginkan. Three of Wands di sini menyatakan sebuah energi tentang kesuksesan atas masa depan. Tetapi di sini keluar dengan posisi yang terbalik. Dan di sini dengan Queen of Cups juga terbalik. An merasa bahwa kamu butuh mengetahui apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup. Semangat yang juga terbalik di sini mungkin sekarang menginginkan sesuatu yang sifatnya lebih short term, bukan long term, sesuatu yang tidak akan bertahan untuk masa yang panjang, yang mungkin tidak terlalu baik atau tidak mendukung masa depan kamu.
Dan ini membuat kamu menjadi seperti ini dengan the hanged woman yang terbalik. Kamu butuh melihat kehidupan kamu dari segala perspektif. Karena posisi kamu saat ini sebenarnya tidak tergantung. Tidak ada yang membuat kamu menjadi terasa terjebak dalam satu kondisi tertentu. Hanya saja mungkin kamu terlalu bermain dengan pikiran kamu, ya. Entah mungkin kamu menjadi agak keras kepala terhadap apa yang kamu inginkan, yang mungkin tidak membuat kamu melihat lebih jelas atau clear terhadap apa yang sebenarnya paling dibutuhkan dalam hidup kamu saat ini. The Hierophant di sini ada third eye dan di bawah the High Priestess. Ini adalah blessings untuk kamu ketika kamu mencoba untuk masuk ke dalam diri kamu sendiri, untuk melihat apa yang terpenting di dalam hidup kamu, dan kamu menjadi lebih mengetahui. Ini seperti piramid gitu ya. Piramid itu seperti prioritas dalam hidup kamu. Apa yang paling penting dalam hidup kamu, itu yang seharusnya kamu cari. Seperti segitiga piramid ini. Kalau dibagi-bagi ini ada prioritas-prioritas, dan kamu harusnya lebih fokus terhadap prioritas yang terpenting untuk diri kamu sendiri. Jadi tidak dalam mentality seperti anak kecil ingin balon tadi ya, tapi tidak dapat kemudian menangis. Sebenarnya itu bukan prioritas dalam hidup kamu. Itu yang An rasa di sini. Ini ada hubungannya dengan bagaimana kamu mengeset prioritas di dalam hidup kamu. Ketika kamu tidak mengesetnya dengan sesuai apa yang seharusnya dan apa yang penting untuk hidup kamu, An rasa kamu akan memblokir diri kamu dari kesuksesan itu sendiri. Kesuksesan bisa berbagai macam artinya. Kesuksesan untuk orang lain bisa berbeda dengan kesuksesan versi kamu. Kamu merasakan kesuksesan dalam hidup kamu adalah ketika kamu bahagia dengan apa yang kamu punya, dengan apa yang kamu kerjakan, dengan apa yang kamu jalani saat ini. Dan An merasakan itu tidak ada dalam energi ini. Kamu akan mendapatkan informasi atau wawasan yang lebih luas lagi nanti ya. Blessings kamu adalah kamu akan mendapatkan pengajaran dengan Hierophant di sini dan informasi atau wawasan supaya kamu lebih luas lagi membuka diri kamu sendiri. Karena kamu sebenarnya adalah seseorang yang sangat intuitif. Hanya saja mungkin kamu salah memprioritaskan, atau mungkin bukan salah, tapi kurang tepat untuk menempatkan prioritas di dalam hidup kamu. Apa yang sebenarnya paling penting yang ingin kamu raih di dalam hidup kamu, dan itulah yang harusnya kamu fokuskan. Dengan menjadi keras kepala seperti ini, atau dengan tidak mendengarkan perasaan kamu sendiri, atau dengan menginginkan sesuatu cuma dorongan hati dan itu hanya short term, tidak akan membuat masa depan kamu lebih baik. Sehingga Three of Wands di sini tidak akan terbalik seperti ini ya, atau tidak akan upright. Karena ketika upright, kamu akan mendapatkan kolaborasi yang baik dan vision ya, atau energi yang lebih baik dalam menyambut masa depan kamu. Tetapi karena ini masih terbalik, kamu membutuhkan prioritas yang lebih baik di dalam hidup kamu. Ini bukan mengenai diri kamu atau siapapun yang kamu prioritaskan, tetapi apa yang penting dalam hidup kamu, dan itulah yang harus kamu usahakan. Kita akan lihat apakah blessings kamu ya yang akan datang di penghujung tahun ini untuk membawa kamu ke tahun 2022 yang lebih baik. Amin. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for group 3 please. Blessings. Okay, thank you. Rabbit Spirit, now is the lucky time. Kamu diberikan keberuntungan. Kamu diberikan keberuntungan, dan keberuntungan itu adalah sekarang. Ketika kamu diberikan keberuntungan, apa yang kamu pikirkan adalah sesuatu yang penting untuk kamu. Karena keberuntungan itu akan menjadi milik kamu. Kamu klaim keberuntungan itu ya, untuk membuat hidup kamu menjadi lebih baik lagi. Atau untuk membuat masa depan kamu lebih jelas. Karena di sini An merasa kamu tidak tahu harus kemana. Tapi ada
sense bahwa ada prioritas-prioritas yang mungkin kamu salah tempatkan, atau kamu mungkin tidak memprioritaskannya secara matang, tidak memprioritaskan secara tepat seperti yang seharusnya kamu prioritaskan di dalam hidup kamu. Entah apa itu ya. Tapi dengan Rabbit Spirit di sini, kamu akan mendapatkan your lucky time. Ketika kamu mendapatkan keberuntungan kamu akan lebih jelas melihat apa yang kamu inginkan di masa depan dan prioritas apa yang harus kamu buat di dalam hidup kamu. Kita akan lihat juga dari energinya untuk grup 3, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Blessings untuk kamu di penghujung tahun 2021 ini ya. Thank you. Oke. Angel of Strength. Kekuatan. Kamu diberikan kekuatan terutama untuk healing tadi ini ya. Karena kamu memprioritaskan sesuatu yang mungkin masih jauh harusnya dari prioritas kamu yang lebih penting saat ini, yaitu diri kamu sendiri. Dengan kekuatan kamu coba healing. Jangan lagi memburu-buru masa depan. Karena masa depan udah saatnya ya. Jadi hiduplah untuk saat ini, untuk keberuntungan saat ini, karena now is your lucky time ya. Dan dengan kekuatan di sini Angel of Strength, kamu diberikan blessings, kekuatan di penghujung tahun ini untuk lebih mengerti apa yang kamu inginkan ya. Dengan Queen of Cups yang terbalik di sini. Dan lebih mengerti dalam berbagai perspektif ya, keadaan kamu saat ini, kamu harus melakukan apa. Intuisi kamu juga akan berkembang, karena kamu lebih percaya bahwa dengan mendengarkan intuisi kamu akan mendapatkan jawaban yang terbaik, apa kira-kira yang membuat kamu sukses di dalam hidup kamu, dengan prioritas yang tepat. Strength atau kekuatan ini akan datang kepada kamu ketika kamu sudah mencoba untuk heal, sembuh. Masa penyembuhan atau healing ini harus kamu lakukan untuk membangun, menata jalan kamu menuju masa depan yang cerah. Jangan terlalu tenggelam dengan konflik di batin kamu, walaupun itu adalah konflik internal ataupun eksternal. Jangan berlarut-larut dalam hal itu, karena kamu akan mendapatkan informasi dan wawasan-wawasan yang baik untuk kamu ambil maknanya, untuk kamu dengarkan, dan kamu coba perbaiki apa yang menjadi prioritas kamu di dalam kehidupan. Kita akan lihat wisdomnya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for group 3 please. Blessings for group 3 di penghujung tahun ini ya. Oke. A change in the wind. Akan ada perubahan yang harus kamu lakukan di sini ya. Ada blessing di penghujung tahun ketika kamu harus melakukan perubahan terhadap diri kamu sendiri. Pengertian kamu terhadap sesuatu, terhadap kehidupan, kemudian pengenalan diri kamu sendiri ya, terhadap apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, dan apa yang kamu harapkan di depan, itu akan berubah. Kamu akan merubah prioritas-prioritas di dalam hidup kamu, apa yang paling penting, sehingga tidak akan memblokir perjalanan hidup kamu. Tidak akan menjadi penghalang dalam hidup kamu, karena kamu tahu prioritas yang tepat, apa yang harus kamu lakukan, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan one step at a time. Ada perubahan, dan perubahan tersebut akan terjadi sesuai prioritas yang tepat untuk kamu nantinya di dalam hidup kamu. Change in the wind ini juga diawali dari change in the mind. Ya, di sini. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan dengan intuisi kamu di benak kamu, ketika itu harus berubah, kamu dengarkan, kamu ikuti, kamu cek lagi informasi-informasi yang membuka wawasan kamu, dan itu akan merubah apa yang kamu putuskan. Karena hidup adalah serangkaian pilihan dan keputusan. Ketika kamu merubah sesuatu, pasti hasilnya pun akan berubah. Jadi rasa jangan takut akan perubahan.
Tetapi jangan memburu-buru ketika memang waktunya belum tepat. Ketika kamu harus masih berada di healing time di sini, just be free. Bebaslah dengan waktu. Jangan terikat waktu bahwa kamu harus memburu masa depan kamu. Karena masa depan kamu akan ada saatnya. Dan kesuksesan untuk kamu adalah saat ini menempatkan prioritas yang terbaik atau yang tepat untuk hidup kamu, sehingga itu membuka blokir dalam kehidupanmu, ya. Kita akan lihat dari satu kartu lagi. Blessings untuk kamu, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Thank you for group 3. Starfish, intuition. Wow, dari tadi An ngomong tentang intuisi. Listen to your soul's truth. Think less, feel more. See? Jangan berpikir bahwa kamu harus berada di stage A, stage B, stage C di dalam masa depan. Ketika kamu belum harus berada di tempat tersebut, kamu tidak akan berada di sana. Dan jangan terburu-buru. Masa depan kamu tidak akan kemana-mana, ya. Yang ada saat ini adalah saat ini. Fokus kepada saat ini dan jangan takut terhadap masa depan kamu. Karena hidup itu bukan perlombaan, ya. Ketika kamu merasa mungkin teman kamu sudah sampai stage B, kamu masih di stage A. Ketika kamu merasa mungkin harusnya kamu sudah di stage C, kamu masih di stage B. Hidup itu bukan perlombaan. Hidup adalah perjalanan. Dan ketika kamu merasa blank tentang perjalanan kamu diberikan intuisi. Ini adalah blessings kamu di penghujung tahun 2021 ini adalah kebenaran di dalam diri kamu sendiri. Janganlah terlalu banyak berpikir, tetapi lebih merasa. Ini Queen of Cups. Kamu sendiri tidak mengetahui apa yang kamu inginkan, yang kamu rasakan. Jangan jadi penghalang untuk kehidupan kamu yang sukses. Tapi kehidupan memang harus berjalan mengalir seperti air. Jangan dipaksakan, jangan diburu-buru, karena hal itu tidak akan membawa kebahagiaan untuk kamu. Mengalirlah, dengarkanlah intuisi kamu, jangan terlalu banyak berpikir dan lebih banyak merasa. Apa yang terbaik untuk kamu sebenarnya sudah ada di intuisi kamu. Dengarkanlah, jangan menjadikan ketakutan-ketakutan kamu menjadi konflik batin, karena kamu adalah seseorang yang paling tahu yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Jadi gunakan intuisi kamu, gunakan perasaan kamu, dan buatlah prioritas yang tepat untuk hidup kamu. Karena hidup bukanlah perlombaan, hidup adalah perjalanan, dear. Jadi mengalirlah dengan kehidupan. Mungkin itu saja yang bisa An sampaikan untuk grup 3. Semoga ini dapat membantu. Terima kasih sudah menonton. Happy souls, you are awesome. I'm sending you love and light. See ya!